Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika pada chapter 5 pertemuan kelima. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada fenomena kuantum. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada persoalan-persoalan fenomena kuantum. Kita bahas pada soal yang pertama. Hitung besar perbandingan energi radiasi yang dipancarkan sebuah benda pada suhu 27 derajat Celcius dan 227 derajat Celcius. Di sini sudah ada dua buah suhu dalam satuan Celcius, maka kita konversikan ya. T1-nya 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. T2 277 derajat Celcius dikonversikan menjadi 500 Kelvin. Perbandingan E1 dan E2 ya. Berapakah perbandingannya? Nah, persamaan Stefan Boltzmann E sama dengan E to AT pangkat 4 artinya bahwa E sebanding dengan T pangkat 4. Maka persamaannya adalah E2 dibanding E1 dibanding E2 sama dengan T1 pangkat 4 dibanding T2 pangkat 4. Maka 300 pangkat 4 dibanding dengan 500 pangkat 4. Maka boleh dituliskan 3 pangkat 4 dengan 5 pangkat 4. Hasilnya ya adalah 81 dibanding 625. Ya, ini adalah perbandingan karena yang ditimbulkan oleh suhu pada 27 dan pada 227 derajat Celcius. Inilah yang diinginkan pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Jika panjang gelombang yang membawa energi maksimum 5000 angstrom. Konstanta pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Hitung suhu permukaan mataharinya. Ya. Maka kita tinggal mengumpulkan yang diketahui. Lambda maksimumnya 5000 angstrom, T-nya sama dengan berapa? C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Maka ini persamaan pergeseran Wien. Yang ditanyakan T, maka T sama dengan C dibagi lambda maksimum. Maka 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 7. Ini perubahan dari 5000 angstrom menjadi meter. Ya. Sehingga hasilnya adalah 0,58 kali 10 pangkat 4 Kelvin. Jadi kalau mau di pangkatnya dihilangkan maka harus menjadi 5800 Kelvin. Ini pada waktu panjang gelombang 5000 angstrom. Jadi suhu permukaan matahari 5800 Kelvin. Itu soal nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah lampu memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 4500 angstrom. Spesifikasi lampunya 150 watt. 80% dari 80% dari energi cahaya yang dipancarkan. Hitung banyaknya foton yang dipancarkan tiap detiknya. Ya. Ini sudah ada panjang gelombangnya, maka dengan demikian kita menggunakan prinsip pada teori Planck. Ya.
teori mengenai foton cahaya ya. Ini 4500 angstrom, kemudian energi tiap waktunya ya itu adalah 15 watt ya. Kemudian fotonnya yang diberikan adalah menjadi 80% dari energi pada lampu. Jadi ini 80% energi cahaya yang diambil dari lampunya. Berapakah jumlah foton N ini ya? Maka inilah tetapan Planck, kemudian cepat lambat cahayanya. Maka E foton sama dengan NhC per lambda ya. Maka E fotonnya sama dengan 80% dari E ya. Dari energi pada lampunya ini. Maka dengan demikian ya, E akan sebanding dengan P, maka ini diambil menjadi ya, yang E fotonnya ini, yang E ini ya, itu menjadi ya 8P dibagi dengan 10 kan itu. E dibagi dengan 10, maka ya E fotonnya tetap N sama dengan Hc ya. Ini NhC dibagi dengan lambda. Maka N itu sama dengan 8P lambda dibagi 10 Hc ya. Paham ya dari persamaan ini? Ini E fotonnya yang di sini adalah 8/10 ya. E sama dengan P karena ini dalam tiap detiknya kan itu. Maka dengan demikian ini 8P/10 sehingga persamaannya N sama dengan 8P lambda dibagi 10 Hc. Kita masukkan nilai-nilainya. Maka 8 kali 150 yang ini ya. Kemudian ini adalah panjang gelombangnya 4,5 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian ini 10 bilangan pecahan ya. 6,63 kali 10 pangkat negatif 34, 3 kali 10 pangkat 8. Hasil yang atas adalah 5400 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 198,9 kali 10 pangkat negatif 26. Maka hasilnya 27,15 kali 10 pangkat 19 foton. Ya, jadi jumlahnya adalah 27,15 kali 10 pangkat 19 foton atau 2,715 kali 10 pangkat 20 foton. Jadi banyaknya foton yang dipancarkan adalah sebanding dengan pangkat 20 ya. Ini yang diinginkan pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 4-nya. Itu mungkin soal nomor 4 dan nomor 3 tadi ya. Kita lanjutkan. Suatu benda memancarkan radiasi pada suhu 727 derajat Celcius. Berapakah panjang gelombangnya ya? Yang membawa energi radiasi maksimum. C sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Ini yang diketahui ya. 727 dikonversi ke Kelvin 1000 Kelvin. Lambda maksimumnya berapa ya. Maka ini persamaan pergeseran Wien sehingga lambda maksimum itu C dibagi dengan T, maka 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 1000, maka 2,9 kali 10 pangkat negatif 6 dalam satuan meter atau 29.000 angstrom ya. Atau kalau mau dibuat mikro juga boleh ya. 2,9 mikrometer ya boleh ya. Ini yang kita inginkan dalam satuan angstrom ya. Pada soal nomor 4. Kita lihat pada soal nomor 5. Hitung nilai perbandingan energi radiasi antara benda bersuhu 87 derajat Celcius dan bersuhu 57 derajat Celcius jika luas permukaan dan emisivitas dianggap sama. Nah, yang diketahui hanya suhunya, ini T1 konversinya 360 Kelvin ya. Kemudian T2-nya 57 menjadi 330 ya, 330 Kelvin. Berapakah perbandingannya? E2 dibanding dengan E1-nya. Maka ini
persamaan dari Stefan Boltzmann, ya. Stefan Boltzmann. Sehingga E sebanding dengan T pangkat 4, maka E1 dibanding dengan E2 sama dengan T1 pangkat 4 dibanding dengan T2 pangkat 4, maka dimasukkan angkanya 360 pangkat 4 dibanding dengan dengan 330 pangkat 4. Hasilnya ya ini aja 12 ya. Ini dibagi 3 12, ini dibagi 3 11. Maka perbandingannya adalah 20.000 ya 736 dibanding dengan 14.641. Maka perbandingannya E1 dibanding dengan E2 ini ya dibagi ini ketemunya 1,4 ya. 1,4 itu. 1,4 itu berarti 14/10 ya, sama saja demikian. Itu soal nomor 5 ya. Kemudian kita lihat pada soal nomor 6. Suatu permukaan logam memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer. Hitung suhu yang terpancar pada permukaan logam jika konstanta pergeseran Wien 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Yang diketahui panjang gelombangnya, maka 300 nanometer itu sama saja 3 kali 10 pangkat negatif 7. Berapakah T-nya? Nah, ini persamaannya sudah tidak asing lagi ya. Maka T sama dengan C dibagi lambda maksimum, maka 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 7. Berarti ya ini 2,9 dibagi 3 ketemunya 0,9666. Ini menjadi 10 pangkat 4. Maka dengan demikian ketemunya adalah ya 9.666 dalam satuan Kelvin. Ya, ini pangkat 4-nya diambil ya, dimundurkan 1, 2, 3, 4. Maka 966 Kelvin. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 6 dan seluruhnya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga menjadikan kita mengerjakan soal-soal pada radiasi benda hitam semakin mudah. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.